Amin. 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Minggu ketiga masa Advent ini kita memasuki minggu yang disebut Minggu Gaudete. Saya pikir kita tahu betul hal ini. Sudah semakin dekat saatnya untuk Tuhan Yesus lahir dan kita diajak untuk bersukacita. Maka hari ini disebut hari Minggu Sukacita. Maka mari Bapak Ibu, umat-umat KKI di Atlanta, walau dengan keterbatasan, kita harus misa dengan cara yang seperti ini, tetapi semoga tidak menyurutkan iman kita, semoga tidak menipiskan harapan kita, tetapi semoga semangat kita untuk bersukacita, terlebih untuk menyambut Tuhan, semakin dikobarkan. Mari kita hening sejenak, kita sesali dosa kita di hadapan Tuhan. Sadar akan segala kesalahan dan dosa kita, mari kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan Allah bersorak gembira karena Engkau. Pembacaan dari Nubuat Seftanya. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan berria-rialah dengan segenap hati. Hai putri Yerusalem, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebus binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu.
Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. 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 Oh Tuhan menaungi aku. Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana. Haleluya. 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 Semoga Tuhan memberkati saudara diakon agar dapat membacakan dan mewartakan Injil dengan baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan bersertamu Juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati mereka tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada mereka semua, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat-tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Inilah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, semoga bisa mendengar suara saya dengan jelas. Saya sedikit terharu. Ini mungkin emosional dan agak personal buat saya sekarang. Saya belum pernah merayakan Ekaristi secara online. Bahkan ketika saya masih di Indonesia. Jadi ini pertama kali saya merayakan misa secara online dengan sekelompok kecil umat yang sedang berada di perantauan. Tadi saya misa di sini bersama dengan KKI di Philadelphia. Mereka misa, ada Romo yang standby untuk merayakan misa. Tetapi tidak demikian di Atlanta. Saya tidak bermaksud membuat sedih. Saya hanya ingin mengatakan betapa sulitnya juga berkhotbah hari ini tentang sukacita. Tema sukacita dan bersorak-sorai sangat dominan kalau kita membaca bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Dan memang betul, kita diajak untuk bersukacita dan bergembira. Tetapi pertanyaannya kadang, bagaimana mungkin kita bersukacita dan bergembira kalau hal-hal yang kecil saja kita harus sungguh berjuang untuk
mendapatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang kebahagiaan dan kegembiraan, masing-masing dari kita, termasuk saya, itu punya standar untuk mengukur kebahagiaan. Kita punya metrik how to measure our own happiness. Kita punya ukuran-ukuran yang kita pakai. Ya. Kalau ukuran yang kita pakai, misalnya kita punya banyak uang, karir kita baik, pekerjaan kita sangat oke. Kalau kita mendapatkannya, then we are happy. Tetapi kalau kita tidak mendapatkannya, karena tadi itu metrik yang kita pasang, maka kita tidak akan bisa bahagia. Saya hanya mau bilang di poinnya bahwa masing-masing kita punya ukuran dan standar kebahagiaan. Balik kepada pengantar saya di awal, kalau kita mengukur kebahagiaan pada ukuran hari Minggu merayakan misa bersama umat dan bersama pastor, bersama imam atau bersama romo, maka umat paroki Atlanta tentu tidak bisa dikategorikan sebagai umat yang happy karena standar itu tadi. Nah, yang mau saya bilang pada hari ini, yuk kita belajar pakai ukuran standar kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Nanti bisa dibaca lagi bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Bacaan pertama dari nubuat Sefanya, bahwa kita diajak bersukacita, bukan karena kita berkecukupan segala sesuatu, tetapi lebih-lebih bergembira karena Tuhan ada di tengah kita. Ini yang harus kita pakai untuk standar sukacita pada Minggu Gaudete ini. Sekali lagi, bukan sesuatu yang material, yang dari luar, yang bisa kita ukur, tetapi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka saya juga mau bilang bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat di umat KKI Atlanta. Maka pada hari Minggu ini sungguh kita diajak bersukacita dengan standar Tuhan ini. Kita kupas sedikit lagi dalam Injil misalnya. Apa itu metrik kebahagiaan atau measurement-nya atau yang kita pakai untuk mengukur kebahagiaan? Yohanes mengatakan, bagilah apa yang kamu punya kepada orang yang tidak punya. Kurang lebih begitu yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis. Lihat beragamnya standar kebahagiaan, standar sukacita. Kita diajak untuk satu, ingat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagaimana bacaan pertama. Lalu kita juga ingat yang kedua ini bahwa standar kebahagiaan dan sukacita juga adalah pada ketika kita bisa berbagi. Semoga Tuhan menguatkan iman kita, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sekarang ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang mendapat nantian pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan,
maka dengarkanlah kiranya permohonan kami. Umat dimohon menjawab, Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Kami mau berdoa untuk gereja, ya Bapa. Semoga gereja selalu mewartakan Injil sebagai kabar baik tentang kegembiraan besar, serta sebagai warta pembebasan dan harapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Bagi dunia kita yang mengutamakan perencanaan dan produksi, tetapi menghalalkan juga manipulasi dan ketidakadilan. Ya Bapa, semoga dalam dunia yang keras ini, manusia menjadi pusat perhatian lagi, dan semoga nilai positif kegembiraan serta perayaan dihargai lagi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sumber kegembiraan kami. Bagi saudara-saudari kita yang miskin dan menderita, ya Bapa, semoga kami tidak hanya memikirkan kebutuhan jasmani sesama kami, tetapi juga memberikan kehangatan, kasih, serta harapan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sumber kegembiraan kami. Bagi umat Kristiani di mana saja, ya Bapa, semoga dalam segala percobaan hidup, kami tetap tenang dan menyadari kenisbian hal-hal yang menimpa kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sumber kegembiraan kami. Akhirnya bagi kita semua, ya Bapa, semoga umat-Mu mempunyai rasa humor sehingga mampu menertawakan diri sendiri. Berilah juga kerelaan hati untuk melakukan perbuatan baik dengan murah hati tanpa perhitungan, hanya terdorong oleh kegembiraan melakukan yang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Ya Tuhan, bagi umat KKI di Atlanta, semoga Engkau selalu memberikan kegembiraan dan sukacita kepada mereka. Semoga mereka selalu sehat dan keluarga mereka juga selalu memperoleh berkat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kegembiraan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang sejaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kepuasan diri kami, agar mampu menghampakan diri seperti Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Allah Bapa, besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dan segera kami. Sungguh indah menjadi anak-Mu, di dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa, aku minta Bapa bersemangat
Sungguh besar kasih-Mu yang selalu hadir dalam setiap malam. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak terhilang. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini cara yang ku bisa beribadah bersembahan hatiku, kehadiran bila kepadamu. Terimalah Bapa bersama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari kami pun giat mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tatkala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti didapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah surga. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Gregory John, Ned and Joe, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
padamu. Di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Yesus, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, di dalam Yesus kita bersaudara.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. 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 Oh ya, the Lord bless you and keep you. Jimmy, the Lord bless you and keep you, okay? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Siapkah di hadapanmu Tuhan, kau rakan cintamu. Tubuh Kristus. Apakah Tubuh Kristus. hatiku bagimu, cintamu setia selalu. Banyak dosaku, seiring kasih cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku di kelemahanku, ampuni dosaku dan keraimanmu, agar mewartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Let's put it there.
There you go. Done. That's it. That's it. That's it. Done. Done. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mungkin Silakan ada duduk untuk pengumuman gereja. Selamat siang semuanya yang di Ola dan juga yang lewat Zoom, Romo Ferry juga. Pengumuman pertama, bagi minggu lalu yang tidak datang ke Misa KKI dan belum mendapat pundi-pundi Natal, bisa menghubungi Tante Liana Santoso, nanti akan diberi pundi-pundi Natal. Untuk tahun ini, kita akan seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan menyumbang untuk Panti Asuhan Nawan Kasih di Timor, dan juga rencananya kita akan membantu salah satu keluarga KKI Atlanta yang membutuhkan bantuan. Jadi nanti bagi yang belum dapat pundi-pundi Natal bisa menghubungi Tante Liana, dan nanti waktu misa Natal dibawa kembali. Yang kedua, this for the teenagers. So after the mass, please go to Kokodanu or Om Pandu. You will go to the choir room and then talk about the Christmas mass, because for this year we want you to be part of the KKI choir for the Christmas mass. So make sure that you go to Kokodanu or Om Pandu after the mass and go to the choir room. And for bagi para ibu-ibu mungkin bisa berkumpul sebentar di saya juga ada upper room juga di reserve buat kita kalau mau membicarakan mengenai acara pesta Natal KKI tanggal 25 Desember. Yang ketiga, di belakang ada penjualan kopi dan teh, jadi bagi yang membeli silakan membeli di belakang, dan juga ada penjualan coklat. Yang keempat, terima kasih Romo Ferry yang sekarang berada di Philadelphia yang telah merayakan misa bersama kita. Tadi Romo Ferry bilang KKI Atlanta hari Minggu ini kelihatannya tidak sukacita, tapi sebenarnya Minggu ini kita sangat bersukacita. Romo Ferry ini kita sudah berbicara dengan Romo Ferry itu jauh-jauh bulan sebelumnya. Jadi mungkin 6, 7, 8 bulan sebelumnya. Romo Ferry itu salah satu Romo CM yang ditugaskan untuk belajar di Amerika dan kemungkinan akan bisa sering datang ke Atlanta untuk merayakan misa bersama kita di Atlanta. Jadi sangat pas sekali di minggu Advent ketiga ini Romo Ferry bisa meluangkan waktu untuk merayakan misa bersama kita di Atlanta walaupun secara virtual. Dan mungkin nanti tahun-tahun bulan-bulan depan berikutnya setelah Romo Ferry selesai intensif English course ya, jadi mungkin Romo Ferry bisa mampir ke Atlanta dan bersama kita di sini. Mungkin nanti sebelum berkat Romo Ferry bisa menceritakan sedikit latar belakang Romo Ferry, dari mana, sudah berapa lama, akan berapa lama di Amerika dan lain sebagainya. Dan juga terima kasih Deacon Panca yang telah merayakan misa bersama kita juga. Selamat berhari Minggu. Tambahan sedikit, di belakang itu yang meja benda-benda kudus, itu dari Saint Vincent de Paul, mereka sebetulnya ingin memberikan semua benda-benda kudus itu
Jadi silakan pilih mana yang suka, dan kalau tidak keberatan, kasih sedikit donasi untuk ministrinya Saint Vincent de Paul. Jadi benda-benda kudus itu free with donation. Okay. Jadi tolong dibantu. Itu benda-benda kudus yang dibuat, kebanyakan benda-benda itu dibuat oleh it's handmade ya, atau juga peninggalan dari keluarga-keluarga mereka yang sudah lama yang disumbangkan waktu di Ola dulu ada lemari, kalau ingat di kantor yang lama, itu jadi benda-benda sumbangan dari banyak keluarga-keluarga yang mereka turunkan untuk anak-anaknya. Jadi silakan dibantu ya. Dan sedikit tambahan tentang pengumuman soal Romo Ferry, saya kasih bocoran sedikit ya. Gak apa-apa, Bet. Gak apa-apa. Supaya KKI, supaya kita betul-betul sukacita. Romo, saya kasih mohon izin untuk ngasih bocoran sedikit ya. Biar Romonya juga terlibat. Bahwa Romo Ferry, kita selalu kan tahu kan bahwa selama ini Robert berusaha untuk mendapatkan Romo tetap untuk Atlanta. Kemungkinan, cross your fingers, Romo Ferry adalah Romo yang akan ditugaskan untuk membimbing kita. Semoga kegembiraan ini bisa kita lanjutkan sampai lengkap ya Romo. Terima kasih. Ini saya ngomong ya. Silakan, sip. Ya. Oke. Baik, saya Romo Ferry. Saya berasal dari Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Tuh. Saya ditabiskan. Iya, Kalimantan Barat. Saya ditabiskan 5 tahun yang lalu. Bertugas 5 tahun di pedalaman di tempat saya berasal di Kalimantan Barat. Lalu dikirim belajar di Chicago. Saya masih belajar bahasa Inggris di Chicago. Dan juga masih berjuang untuk dapat faculty. Jadi kalau untuk bisa merayakan misa di lain tempat, terutama di lain keuskupan, ini perlu namanya faculty, semacam surat izinnya kali ya, izin resminya begitu. Januari saya akan dapat faculty-nya, lalu kemungkinan besar setelahnya saya akan ke Atlanta gitu. I will find the way. Jadi saya betul-betul ingin ke sana juga. Gitu ya. Itu saya senang bisa merayakan misa. To behave, okay? Saya senang bisa merayakan misa, tapi I want to clarify karena hari Minggu ini minggu yang sukacita. Saya sebenarnya dalam khotbah ini ingin memuji umat di Atlanta bahwa dalam keterbatasan, maksudnya keterbatasan itu adalah tidak bisa merayakan misa dalam bahasa Indonesia, bukan karena kekurangan Romo, karena di sana imamnya juga banyak. Gitu, tentu happy. Lalu saya ingin mengatakan justru saya bangga sekali dengan umat di Atlanta yang dengan sukacita tetap datang ke gereja dan luar biasa. Makanya saya tuh sungguh termotivasi untuk bisa datang ke sana. Jadi semoga pasca nanti juga saya bisa merayakan bersama umat di Atlanta ya. Doakan semoga lancar urusan kuliahnya. Gitu. Itu mungkin perkenalan dari saya. Nanti kita akan sering berjumpa. Nah, saya ingin memberi hadiah lewat pantun ya. Pantun. Nah, pantunnya seperti ini. Pohon mahoni, pohon Kamboja, tumbuh indah di pinggir jalan. Kalau kalian ingin bahagia, jangan pernah melupakan Tuhan. Nah, itu pantunnya. Saya suka pantun ya. Satu hal kecil lagi, buat saya merayakan iman bukan soal pengetahuan. Bapak Ibu mungkin sangat bagus bahasa Inggrisnya karena udah lama di sana. Tetapi kadang-kadang merayakan perayaan Ekaristi dalam bahasa Inggris agak sedikit lain, terutama untuk saya ya. Karena itu tadi, iman juga soal rasa, terutama soal bahasanya. Jadi kalau kita bisa merayakan misa berbahasa Indonesia yang kita sudah mengakar budaya begitu, pasti akan menambah sukacita. Itu saja dari saya. Saya minta maaf kepada diakon ya, permanen diakon, mungkin beberapa bagian agak bingung, to be honest, jadi saya tuh belum pernah merayakan misa bersama diakon. Tapi ya,
Luar biasa sih hari ini ya. Terima kasih. Sama-sama Romo. Ya. Ini udah selesai ya. Kita bisa tutup dengan berkat ya. Sip. Oke. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, terutama umat KKI di Atlanta, selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan yang baik, juga sukacita yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan Dengan ini ini, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allah, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat, engkau mengikut putramu, Dia Aib yang benar. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allah, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Terima kasih, Mo. terima kasih ya. Thank you. Thank you, Romo. Terima kasih. Wow, dengar suaranya. Ini Yosiko, Mo. Nanti saya yang hubungin Romo ya, Mo. Siap. Bye. Happy Sunday. Bye, Mo. Ya, happy Sunday semuanya.